Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pemberi nikmat, memberikan kepada kita nikmat yang tiada terhingga, nikmat yang tidak kita duga, tidak selalu kita pinta. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita tidak sebatas nikmat yang kita pinta saja. Jumlah yang tiada terhingga, sehingga jikapun kita coba untuk mengklasifikasikan, kemudian kita hitung satu persatu, niscaya nikmat tersebut tidak akan terhitung. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika kita mencoba untuk menghitung pun tidak akan pernah bisa kita hitung. Sehingga tidak ada hal yang paling mendasar bagi manusia kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan, keislaman, ketaatan, semuanya itu adalah buah dari rasa syukur. Tatkala orang sudah hilang rasa syukurnya, itu dapat dipastikan keimanannya pun sedikit demi sedikit akan tergerus. Begitupun juga keislamannya dan seluruh aspek kehidupannya. Di dalam kehidupannya pasti akan tergerus tatkala rasa syukur hilang. Karena fondasi utama itu adalah syukur. Berterima kasih. Secara hakikat manusia dituntut untuk beragama pun itu karena sebagai manifestasi dari rasa syukur. Dari rasa syukur. Sehingga sebetulnya seluruh dalil bagi sifat-sifat Allah itu cukup dengan syukur sebetulnya. Dalil sifat wujudu hadhil makhluqat. Allah itu ada karena apa? Karena adanya makhluknya. Ada kita, ada mereka, ada pohon, ada binatang. Sehingga itu menunjukkan bahwa Allah itu ada. Secara tidak langsung itu kan sebagai ungkapan rasa syukur. Dan begitu pun sifat-sifatnya. Walaupun sebetulnya adanya makhluk itu sebetulnya tidak serta-merta menjadi dalil bagi adanya Allah. Karena Allah itu wujud, Allah itu ada, itu tidak disandarkan terhadap dalil. Beda dengan manusia. Eksistensi manusia itu harus dibuktikan dengan adanya bukti, dengan dalil. Seseorang bisa disebut sarjana ketika dia telah berhasil
menyusun sisi skripsi itu adalah dalil sebagai bukti bahwa dia berhak menyandang gelar sarjana. Dan begitu pun hal lainnya. Disebut pintar tatkala dia bisa membuktikan bahwa dia itu pintar. Misalkan dilihat rapotnya, transkrip nilainya, dan sebagainya. Ada hal yang membuktikan bahwa dia pintar. Tatkala bukti itu hilang, maka orang meragukan. Iya. Allah tidak mungkin. Allah itu ada, apa buktinya? Ya adanya kita. Lalu jika kita tidak ada, apakah berarti Allah itu tidak ada? Kan tidak. Allah itu ada. Apa buktinya? Wujudu hadhil makhluqat. Adanya makhluk ini, seluruh alam ini, seluruh semesta ini ada, itu menunjukkan bahwa Allah itu ada. Lalu pertanyaan kita balik. Tatkala bukti kekuasaan Allah itu tidak ada, apakah Allah itu berarti tidak berkuasa? Kan tidak juga. Apakah jika alam ini tidak ada, misalkan kita tidak ada, alam tidak ada, apakah itu juga menunjukkan bahwa Allah tidak ada? Enggak kan? Nah, sehingga sebetulnya Allah itu tidak membutuhkan dalil. Kesempurnaan Allah, kekuasaan Allah tidak memerlukan dalil, tidak bersandar terhadap suatu pembuktian. Ini yang perlu kita cari. Adanya dalil itu hanya untuk memperkuat argumen orang, bukan memperkuat argumen tentang kekuasaan, keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi untuk memperkuat argumen kita sendiri untuk kita. Bahwa kita ada, tidak mungkin tidak ada yang menciptakan. Kita ada, pasti ada yang menciptakan. Siapa? Allah. Gitu. Walaupun kita sendiri tidak ada. Karena belum tentu tidak adanya meja, bukan karena tidak ada orang ahli membuat meja. Mungkin dia belum berkehendak aja, belum mau bikin meja aja. Adanya meja hanya salah satu bukti bahwa oh ternyata ada tukang meja, oh ada arsitek meja, oh ada tukang kayu, misalkan gitu. Tapi adanya kayu juga belum, tidak adanya kayu tidak bisa dijadikan dasar bahwa tukang kayu itu tidak ada karena mejanya tidak ada. Bisa demikiannya, bisa saja karena memang tidak sedang ingin membuat. Tukang bakso oke, kayak capek nanyiran bakso kan gitu. Tapi bukan karena tidak ada bakso itu membuktikan bahwa tukang bakso tidak ada. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ingin kakak sampaikan adalah kesempurnaan seluruh keyakinan, seluruh ibadah, dan segala hal yang berkaitan dengan urusan kita dengan Allah itu semuanya bersumber dari rasa syukur. Sehingga syukur harus menjadi hal yang paling utama. Makanya segala sesuatu kita diharuskan untuk mengucapkan alhamdulillah. Maca doa itu tidak sempurna ketika kita tidak memuji Allah dulu. Baca doa. Kemudian segala sesuatu termasuk di dalamnya berupa ujian. Ujian pun itu sebetulnya bukan berarti membolehkan seseorang untuk melupakan rasa syukur. Maka betul bahwa orang Sunda, orang Indonesia, budaya Timur itu sudah sangat Islami, memang betul. Coba orang Timur, ya bangsa urang, sudah dahsyat apapun musibah, sok aya kata-kata naon? Untungnya.
Aya jalmi tabrakan, jeger. Kak tadi tabrakan, wah eta mah tarik teh. Saur paribasana mah diadu bagong teh ditarik gitunya. Duh. Kumaha eta korbanna? Untung teh. Untung ngan sakadar potong, patah disebut untung. Sampai ada yang meninggal pun disebut untung. Untung nu maot tangan hiji. Itu dua anak. Nah, jadi ini tuh budaya timur, budaya timur yang harus kita pelihara bahwa di urang mah musibah oge di sela-sela musibah teh sok aya rasa syukur. Karena itu bagus. Karena apa? Tidak semua musibah itu harus kita jadikan kumanya. Jadi gini, musibah itu adalah salah satu cara Allah menunjukkan kekuasaan. Salah satu cara Allah mendeklarkan bahwa Dia adalah ilah, Dia adalah Tuhan yang maha berkuasa. Analogi, nah, makhluk untuk memperlihatkan bahwa salah seorang itu berkuasa, pasti tidak selalu dengan cara sifatnya positif. Kadang dengan sifatnya negatif. Misalkan menuju aya demonstrasi, alim dibubarkan, akhirnya polisi mengambil tindakan represifnya, wah, ditegulan. Untuk apa? Menunjukkan bahwa negara berkuasa. Saya seorang polisi berkuasa. Nah, itu mah analogi. Untuk musibah pun, untuk kejadian-kejadian pun, Allah itu mendeklarkan bahwa Dia adalah Zat yang maha berkuasa, bisa saja dengan kejadian berupa musibah bagi orang. Makanya jalmi anu iman mah paling terakhir iman karena qada dan qadar. Khairuhu wa syarruhu, khairihi wa syarri. Saena kajantenan atanapi awal kajantenan. Kejadian positif ataupun kejadian negatif, bukan kejadian buruk gitunya, kejadian negatif. Kejadian yang berdampak positif ataupun kejadian yang berdampak negatif. Sarena ge eta ti Allah, minallahi ta'ala, ti Allah taala sarena. Sebagai apa? Sebagai pengejauhan tahan dari Allah itu berkuasa, irodat, berkehendak. Nah, iya untuk mempertebal keimanan. Makanya muarana kana naon ka kamal berpikirna? Karena syukur. Karena bersyukur, orang jadi umat Islam bersyukur. Kita jadi manusia bersyukur, selalu bersyukur. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, oke. Hari ini kita bisa berkumpul ya. Walaupun hujan begitu deras, hujan turun itu juga untuk menunjukkan Allah itu berkuasa. Berkuasa atas segala hal, baik yang logis cek kurang mah atau tidak logis. Anu tuh logis seperti emas, seperti meteor turunnya, ragrag meteor, kemudian atau hujan es. Pernah ada orang hujan es dan sebagainya. Kan sesuatu anu teu normal ya, teu normal. Tapi itu adalah salah satu cara Allah menunjukkan bahwa Dia adalah Zat yang maha berkuasa atas segala sesuatu dan berkehendak atas segala sesuatu. Nah, kita juga bersyukur masih
dijauhkan dan mudah-mudahan selalu dijauhkan dari malapetaka dan bencana. Baik bencana anu sifatna kolektif atau bencana anu sifatna individu. Karena orang banyak yang tidak sadar nyebut bencana teh karena hal sifatna kolektif, laut banjir bencana. Tapi lamun meh ditajog, dijalikeun, ingat bahwa itu adalah bencana individu gitu ya. Bencana individu. Karena kan bencana itu sebetulnya tidak, jadi ada dua bencana itu. Hakikatnya pasti dari Allah. Cuman syariatnya atau thariqahnya itu ada dua jalan. Pertama ada memang sunnatullah. Ada sunnatullah mah sudah waktunya, seperti misalkan ada binatang meninggal karena memang usia binatang jenis itu maksimal 2 tahun misalkan meninggal, kan itu memang sunnatullah segitu. Atau ada pohon runtuh karena memang sudah tua, pohon di zaman Belanda karena hujan, angin dan sebagainya akhirnya tumbang, itu memang sudah waktunya kan gitu. Dan ada bencana anu memang sebetulnya belum waktunya, akan tetapi didorong karena suatu hal. Nah, pertama kembali karena ayat Al-Qur'an dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi kebanyakan itu karena campur tangan kita sendiri tidak profesional dalam bersinggungan, berkomunikasi dengan alam sekitar urang etama gitu, dengan jadi tangan kita sendiri. Nah, kedua-duanya nanti eta hakikatnya dari Allah, baik anu memang sunnatullah, anu memang siklus alamnya, siklus alamnya, atau nabi memang karena perbuatan kita sendiri akibat keterlaluan manusia, soalnya di Allah. Nah, sadayana harus kita waspadai. Salah satu cara mewaspadainya dengan cara bersyukur, gitu. Lamun jamin bersyukur mah insya Allah. Mau iya, kocina bersyukur. Sebab dari kesyukur itu iman akan tebal, kemudian ketaatan akan bertambah, kemudian melakukan ritual ibadah akan bertambah. Oh intinya syukur, kocina dari syukur. Karena dengan syukur, sugesti, oke, urang teh kan ka motivasi oke. Kembali karena hanca qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi amin ya Allah ya rabbal. Masih terkait tentang Jum'ah, wal Jum'atu fardu ainin ala kulli muslimin dzakarin hurrin hadirin bil udin syar'iyyin kal maradi wal mathari. Nah, terakhir terkait Jum'ah itu hukumnya fardu ain, ini teh bagi orang yang tidak mempunyai udzur syara'. Hari udzur itu artinya halangan, rintangan, halangan antara orang yang berhak mendapatkan dispensasi. Tapi syar'in artinya yang diperbolehkan oleh agama. Seperti apa? Seperti misalkan kal marodi, seperti sakit. Sakit kumaha, sakit gigi, sakit kepala, sakit pegal-pegal karena putsa atau kumaha misalkan. Nah, maka aya sifat anu di belakang bila udhid syar'iyyin yang diperbolehkan oleh agama. Atanapi yang menurut agama ini sudah melewati batas kewajaran. Nah, sakit yang diperbolehkan seseorang untuk tidak melaksanakan sholat Jum'ah itu sakit seperti apa? Seperti sakit masyakat yang sangat. Jadi contoh bagi orang yang lumpuh. Bagi orang yang lumpuh yang tidak mungkin berangkat ke masjid tanpa ada orang yang mendorong rodanya. Ini masyakat. Boleh. Artinya boleh tidak melaksanakan sholat Jumat. Berarti sholat lohor.
Atanapi jalmi orang yang misalkan buta. Namun maafnya karena ini online jadi bisi akhirnya masih coba buta teh naon atuh cek. Tunanetra, artinya tunanetra. Nah, bagi orang tunanetra tentu saja dia memerlukan bantuan orang lain untuk datang ke masjid. Nah, misalkan tidak ada yang membantu, jadi hari masyarakat itu mendapatkan kesulitan jika dia untuk datang ke masjid, padahal tidak ada yang membantu, tidak mengaleng, tidak mengagendeng, dan sebagainya, maka dia boleh. Terus, jadi jika tidak seperti itu, maka wajib dia untuk melaksanakan sholat Jumat, hukumnya fardu ain. Atau misalkan kalmatori seperti hujan. Hujan anu kumaha? Hujan gerimis, hujan rintik-rintik gitu. Oh, eta mah. Hujan anu mana dordar gelap yang membuat kita akan basah kuyup. Misalkan boleh. Tapi daerah mah aya payung. Gitu. Lamun zaman baheula ya mungkin saja. Kalau zaman dulu masjidnya geningan agak jauh gitu ya, masjid agak jauh. Kita kalau mau ke masjidnya melalui rintangan yang sangat berliku, jalan karena anu isawah ieu walungan gitu. Paur leueur, paur disorodok, segala rupa kalau hujan norda itu boleh. Tapi zaman ayeuna model di kota urang tidak ada alasan hujan sakumadange payung aya. Sesuatu yang bisa diusahakan gitu. Kalau zaman dulu maka tidak bisa. Zaman dulu maka orang tidak diberikan pilihan. Ketika ada pilihan yang lain namun hujan. Nah, jadi untuk zaman sekarang mah dalam kasus hujan ini agak sudah tidak relevan bahwa hujan dijadikan alasan tidak. Kalau dulu itu bisa dijadikan. Karena jangan baheula lama segala sesuatu itu bisa bubar ke hujan. Zaman ini mah tahun baru hujan-hujan. Anggarnya kan sudah beberapa kali hujan ya tahun baru teh. Tapi anggar nonton bola. Hujan-hujan, anggar nonton konser. Hujan-hujan malah atoh kehujanan. Zaman dulu mah hujan teh bubar gitu. Cuma sekarang orang nggak takut sama hujan. Jadi hujan sekarang sudah tidak bisa dimasukkan ke dalam udzur syara. Gitu. Jadi seperti itu. Nah, jika disimpulkan dari beberapa pertemuan kemarin sampai sekarang terkait dengan sholat Jumat, terkait dengan wajib atau tidak Jumat, sah atau tidak melaksanakan sholat Jumat, dan berpengaruh atau tidak terhadap kesahan sholat Jumat, maka UKK diklasifikasikan menjadi 6 kelas. Yang pertama, silakan tulis. Yang pertama, ada orang yang wajib melaksanakan Jumat, sah melaksanakan Jumatnya, dan berpengaruh terhadap kesahan pelaksanaan sholat Jumat. Nya sah, nya wajib, nya sah, nya berpengaruh terhadap keabsahan sholat Jumat. Siapa orang tersebut? Orang tersebut orang yang berkumpul di dalamnya, pertama muslim, orang Islam. 2 balik, sebalik. Nomor 3 akil, orang yang sudah berakal. Orang yang berakal artinya dia tidak sedang keadaan mabuk, dia tidak dalam keadaan akal normal gitu, tidak dalam keadaan gila. Jadi hari akil teh kebalikannya itu orang yang tidak berakal. Orang yang tidak berakal mah karena dia tidur, atau karena dia gila, atau karena dia sedang mabuk. Misalkan kan mabuk jadi akalnya tidak normal. Tentunya.
Kemudian muslim, balik, akilnya berakal, kemudian merdeka. Bukan hamba sahaya dan orang yang bisa memutuskan segala sesuatunya sendiri. Kemudian zakarin, laki-laki, berarti bukan wanita, bukan banci. Kalimatnya zakarin. Nomor keenam, mustautinin. Mustautin itu artinya dia berdomisili tetap di situ. Tinggal di situ. Jadi berdomisili di situ. Kemudian bila udrin syar'iyyin, tanpa ada udur. Jadi jika yang 7 sifat ini berkumpul di seseorang, maka orang tersebut wajib melaksanakan Jumat. Kemudian melaksanakan Jumatnya sah. Dan kehadiran dia berpengaruh terhadap kesahan pelaksanaan sholat Jumat. Karena salah satu syarat sahnya sholat Jumat itu dialah minimal terdiri dari 40 orang. Nah, si orang ini bisa dimasukkan ke dalam hitungan yang 40. Jadi orang anu berkumpul di dalam muslim, balik, berakal, merdeka, laki-laki, berdomisili, dan tidak ada udur. Nah, maka bagi orang yang berkumpul sifat yang 7 ini, dia wajib melaksanakan sholat Jumat. Kemudian sholat Jumatnya sah, sholat manehna jadinya, sholat individunya melaksanakan Jumat sah. Kemudian kehadiran dia bisa berpengaruh terhadap keabsahan sholat Jumat di tempatnya. Paham tadi ya? Kahiji. Nomor kedua, aya anu wajib sah tapi teu berpengaruh. Ini kelas kedua ya. Tadi kelas pertama. Kelas kedua, dia wajib melaksanakan sholat Jumat. Kemudian sholat Jumatna ketika main ngalaksanakeun sholat Jumatna sah. Akan tetapi dia tidak berpengaruh terhadap keabsahan sholat Jumat di tempatnya. Siapa? Yakni orang anu berkumpul sifat anu tadi kecuali satu, yakni goer mustautin. Berarti muslim, balik, berakal, merdeka, laki-laki, aya udur, tetapi dia bukan penduduk setempat. Seperti siapa? Pelajar, pekerja. Misalkan Asep damel di kota, masuk waktu Jumat. Asep wajib dengan laksanakan Jumat, wajib. Karena apa? Pertama, Asep muslim. 2, Asep balik tuh udah balik. Mimpi lagi seberapa puluh kali gitu ya. Balik. Berakal tuh, berakal. Laki-laki bukan. Cing perasatkeun laki-laki gitu. Nomor 5, naon deui? Merdeka bukan? Merdeka. Nomor 6, aya udur teu? Tidak ada. Dia sudah sedang sehat. Aya hujan, daerah naon. Nah, bagi Asep wajib melaksanakan Jumat. Kemudian Asep melaksanakan Jumat, sah teu salatna? Sah. Akan tetapi sholat Jumat Asep tidak berpengaruh terhadap keabsahan sholat Jumat di tempat itu. Di tempat di kota. Nah, sah dan tidaknya sholat Jumat di tempat itu tergantung dari hitungan penduduk setempat. Penduduk setempat ayatnya minimal 40 orang yang memenuhi unsur tadi. Laki-laki, balik, berakal, merdeka, muslim, gitunya, tidak ada udur dan sebagainya. Ayatnya minimal 40. Ketika ayat 40, maka
Asep, maka sah sholat dirinya. Gitu. Lamun eta teu aya misalkan teu sah dirinya, Asep kudu nyari tempat anu memenuhi persyaratan. Nah, sababna sebab Asep mempunyai kewajiban untuk melaksanakan Jumat. Wajib kemudian sah akan tetapi tidak berpengaruh terhadap keabsahan pengadaan sholat Jumat atau penyelenggaraan sholat Jumat di tempat itu. Jadi lamun di tempat eta kurang jalmin, aduh kurang seorang deui, bios abdi biasa. Sebab Asep goir mustautin. Bukan orang yang berdomisili di tempat. Itunya. Iya kelas kedua. Aya kelas katilu. Kelas katilu mah dia wajib melaksanakan Jumat. Namun tidak sah dan tidak berpengaruh. Tidak sah jika dia melaksanakan Jumat, wajib mah wajib, tapi tidak sah. Ada seseorang yang mana dia taklif wajib untuk melaksanakan Jumat. Akan tetapi ketika dia melaksanakan Jumat tidak sah sholat Jumat. Dan dia tidak berpengaruh, tidak mempengaruhi keabsahan sholat Jumat di tempat itu. Siapa? Murtad. Orang yang murtad, orang yang keluar dari Islam. Secara taklifi dia taklif. Secara syariat manehna terkena kewajiban, wajib melaksanakan. Akan tetapi ketika dia melaksanakan, ibadahnya tidak sah. Karena apa? Karena kada Islam heula. Kada syahadat deui. Gantos teh. Jadi contoh, ada orang Islam, kemudian dia murtad. Ketika masuk waktu lohor, dia wajib melaksanakan sholat lohor. Akan tetapi pas manehna ngalaksanakeun sholat lohor, teu sah sholatna. Naon sababna? Sebab manehna masih keneh murtad, kedah syahadat heulah. Kan syarat untuk sah di sahna suatu ibadah itu yang pertama teh naon? Muslim. Ketika dia predikat masih non muslim, teu sah. Beda jeung anu kafir, ari kafir mah teu kataklif. Makana teu wajib bagi orang kafir untuk melaksanakan sholat. Tapi bagi orang murtad wajib melaksanakan sholat. Wajib puasa bagi orang murtad mah taklif. Masuk hitungan. Tatkala manehna lebet Islam deui, maka ibadah-ibadah yang pernah dia tinggalkan wajib dipodohan. Beda jeung orang kafir. Ari orang kafir mah manehna teu taklif, teu wajib ibadah karena bukan orang Islam. Tatkala dia masuk ke dalam Islam, berikrar, mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dari semenjak itu dia mempunyai kewajiban untuk melaksanakan ibadah. Bagaimana yang sebelumnya? Sebelumnya nol. Seperti bayi yang baru dilahirkan bersih, dosanya diampuni. Dosanya diampuni, bersih nol karena lembaran barunya dimulai pas dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu bagi orang kafir. Tapi bagi orang murtad mah bagi orang murtad mah dosa masuk hitungan. Amal tidak masuk hitungan. Rugi orang murtad, orang keluar dari Islam seperti itu. Bagian dosa masuk hitungan, bagian perbuatan baiknya dia tidak masuk hitungan. Karena apa? Karena teu sah. Wajib tapi teu sah. Wajib Jumatna tapi teu sah ngalaksanakeun Jumat. Kumaha tuh? Syahadat heula. Tatkala sudah mengucapkan kalimat syahadat baru sah. Lantas kita tilu kelas. Kemudian kelas keempat, golongan yang keempat ialah orang yang tidak wajib melaksanakan Jumat. Teu sah melaksanakan Jumat dan tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan suatu ibadah Jumat di satu tempat. Siapa? Yang pertama kafir. Ya tadi kafir itu wajib. Dina ngalaksanakeun geus teu sah. Apalagi masuk hitungan sah dan tidaknya suatu pelaksanaan ibadah mantap. Kafir. 2, sobi, anak yang belum
kataklid, belum kataklid, belum tamyiz. Anak yang masih di bawah umur, di bawah hari tamyiz itu hidang. Jadi kieu anak umur seberapa tahunnya? Di bawah 3 tahun lah. Anak di bawah umur 3 tahun, 2 atau 3 tahun, itu belum tamyiz, maka manena tidak punya, ketika dia melaksanakan suatu amalan ibadah, sah ibadah. Cuma diajar, misalkan KDDA, ya DDA, misalkan, udah tepat, Allahu Akbar, apanya benar budak teh, takbirna leres, bacaan leres, sah dosa, tapi cukup itu pelajaran. Kemudian yang ketiga, masih golongan anu kaopat keneh, yakni yang pertama kafir, yang kedua anak yang belum tamyiz, yang ketiga ialah orang yang hilang akal. Jalmi ngalindur. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ngalindur tah. Sah ke salatna duik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu deui. Sah ke salatna. Bisa. No sababna weru akil. Tidak berakal. Kan tersadar salatna oke. Atau tapi jalmi mabok. Jalmi mabok salat Allah. Benar apa kita? Sah teu? Kartos. Jadi segala sesuatu harus berdasarkan kesadaran sendiri. Namun karena kebiasaan, karena saking kebiasaan, duika mabok oke sholat bisa. Itunya. Ternyata golongan keempat. Golongan anu kelima, ada golongan yang kelima. Golongan yang kelima ialah orang yang tidak wajib melaksanakan Jumat, akan tetapi ketika dia melaksanakan Jumat sah sholat Jumat manehna dan dia tidak berpengaruh. Akan tetapi dia tidak berpengaruh terhadap keabsahan sholat Jumat yang lain. Seperti nukumaha, seperti ieu mah sholat Jumatnya anak kecil tapi sudah tamyiz namun belum balik keiban iman. Tatkala syarat dan rukunna benar, wuduna leres, sholatna leres, maka sah tuh sholatna sah. Akan tetapi dia tidak wajib dacan balik. Jadi supaya terbiasa, kayak pas balik sudah terbiasa. Gitu. Itu wajib melaksanakan Jumat, tetapi ketika dia melaksanakan Jumat sah. Namun dia tidak boleh dimasukkan ke dalam hitungan yang 40 orang. Jadi tidak berpengaruh terhadap keabsahan suatu pelaksanaan Jumat di satu daerah. Yang pertama anak kecil yang sudah balik, yang belum balik tapi sudah tamyiz. Yang kedua, sholat Jumatnya perempuan. Tatkala ada perempuan melaksanakan Jumat, sah ke sholat Jumatna manehna sah. Akan tetapi si etan mah kan teu wajib. Si perempuan itu tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Tapi tatkala dia ikut melaksanakan sholat Jumat seperti di Mekah saat ini, sah. Namun dia tidak bisa dimasukkan ke dalam hitungan. Jadi dia tidak berpengaruh terhadap keabsahan pelaksanaan sholat Jumat di satu daerah. Atau yang terakhir ialah orang yang tidak merdeka, orangnya hamba, orang yang belum merdeka. Zaman enak wah ayah. Jadi misalkan orang yang belum merdeka, kutuana diizina, silakan kamu sholat Jumat. Laki-laki meh nanti ya, tapi teu merdeka, sah, tapi teu wajib. Jadi bagi orang yang tidak wajib mah hanya sunnah. Perempuan itu gue perempuan jika tidak menimbulkan fitnah. Artinya apa? Jika perempuan itu sudah menikah, mendapatkan izin dari suaminya,
kemudian dia tidak berdandan yang sangat menonjol, mencolok, kemudian tidak mengganggu pelaksanaan sholat Jumat yang lain, baru itu sunat. Nah, kelas yang keenam, kelas terakhir, ialah orang yang tidak wajib melaksanakan Jumat, akan tetapi dia sah untuk melaksanakan Jumat dan berpengaruh terhadap keabsahan sholat Jumat yang lain. Siapa? Yakni orang anu tadi, anu masuk kriteria tadinya, muslim, kriteria anu pertamanya, akan tetapi di akhirnya dia mempunyai udur syara. Udur syara, sakit, misalkan. Nah, bagi dirinya dia tidak wajib melaksanakan Jumat. Karena apa? Aya dispensasi. Anda sudah mendapatkan dispensasi karena Anda sedang sakit, misalkan tunanetra, tidak ada orang yang mengantar. Terus kalau dia nekat, saya mau nekat deh, pokoknya mah diketuk-ketuk tongkatnya. Datang jangan sampai ke masjid dan melaksanakan sholat Jumat. Padahal dia wajib melaksanakan Jumat. Tapi dia tetap memaksakan diri untuk melaksanakan Jumat. Maka sholatnya sah. Kemudian dia masuk ke dalam hitungan. Artinya dia berpengaruh terhadap keabsahan sholat Jumat di tempat itu. Kartos dan nah, itu jadi itu wajib boleh nama sebelum. Tetapi maksakan misalkan ada lebar atau abdi mah saya itu biasa ayah Jumatan saya tuh Jumat itu asa tepung anak maksakan mah ada Jumatan misalkan. Padahal dia sudah punya dispensasi. Enggak apa. Sah malahan akan tetapi dia tidak wajib. Nah, kesimpulan aku nggak sengaja diklasifikasikan menjadi 6 kelas supaya mudah dimengerti lah bahwa ada orang yang wajib melaksanakan itu. Kemudian ayat wajib gitunya, ayat sah dan ayat pengaruh. Gitu. Ari wajib mah untuk individu dirinya, kemudian sah juga untuk individu dirinya. Nah, hari pengaruh mah ini untuk pelaksanaan secara kolektif karena sholat Jumat itu ialah sholat kolektif, bukan sholat individu. Jumat tidak mungkin bisa dikerjakan kecuali dengan berjamaah, dengan kolektif. Minimal dalam mazhab Imam Syafi'i sesuai dengan hadis Nabi itu minimal 40 orang yang menyelenggarakan. Ayat jalmi 40 orang anu sesuai dengan kriteria tadi. Sadayana laki, sadayana muslim, sadayana merdeka, sadayana berakal, sadayana berdomisili di tempat itu, sadayana tidak punya udur misalkan. Maka wajib melaksanakan. Yang berdomisili itu sama tempat pelaksanaan sholat Jumat ada jaraknya. Nah, jadi dalam terkait mustaudin sebetulnya itu perdebatan lamanya. Definisi atau batasan-batasan tentang mustaudin, tentang domisili. Akan tetapi kembali lagi akhirnya ke kebiasaan, ke uruf. Dalam definisi ilmu fikih itu di beberapa literasi yang ditemukan bahwa batasan satu daerah wajib melaksanakan Jumat itu batasan 10 rumah ke kiri, ke barat 10 rumah, ke utara 10 rumah, ke selatan, ke timur 10 rumah. Jadi radius 40 rumah wajib melaksanakan Jumat. Ada gitu. Kemudian ada batasan juga yang terdengar suara azan. Kalau dulu itu kan tanpa ada speaker. Kalau sekarang ada speaker, apalagi ada internet, ada di Mekah kita bisa kedengar. Kan gitu. Kalau dulu itu suara azan pasti manual. Suara perwa Allah sendiri. Nah, yang mendengar suara adat itu maka wajib melaksanakan Jumat di situ. Itu batasan domisilinya.
Jadi batasan domisili itu ialah orang yang terdengar suara adan dari mesin itu. Maka dia domisilinya di situ. Gitu. Nah, banyak batasan-batasan lain lagi gitu ya dalam ilmu fikih. Akan tetapi karena sekarang itu zaman sudah modern, sehingga batasan geografis itu bukan diukur sama itu. Akhirnya seperti kioe, orang Cimahi, ke kota Cimahi itu menjauh, dekat ke Bandung, gitu. Begitupun orang Marga Asih dekat ke Cimahi daripada ke Lukas Soreang, gitu. Orang Cicalengka dekat ke Garut daripada ke Lukas Soreang. Nah, jadi batasan geografis zaman sekarang sudah tidak seperti itu lagi. Nah, akhirnya batasan geografis itu diukur dari uruf kebiasaan atau adat setempat, suatu daerah. Bisa penamaan dusun, bisa penamaan kampung. Kalau di kota mah bukan dusun, bukan kampung lagi namanya sekarang, tapi RT, RW. Moal aya di kitab fikih batasan RT, RW, moal aya di kitab manapun nggak ada. Akan tetapi itulah yang terjadi di urang, bahwa batasan wilayah di urang naon geografisnya RT, RW. Makanya itulah adat muhkamat, bahwa sesuatu hal yang menjadi adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum dalam ilmu fikih. Karena apa? Ilmu fikih mah yang dilihat itu ialah uruf kebiasaan. Kecuali sesuatu yang qat'i. Itu bukan kebiasaan. Nah, hal seperti mustautin, ari tanah mustautin apa? Oh, zaman ayeuna mah domisili. Kar surat domisili. Kumhatunya saya bukan orang di sini. Saya mah KTP Garut, sama di Bandung, tapi saya tinggal di Bandung, saya bekerja di Bandung. Gitu. Saya belajar di Bandung. Oh, berarti bukan mustautin. Seperti halnya orang yang bekerja seperti santri kan? Santri kan seperti di pesantren santrinya dibuat. Akan tetapi tetap pas waktu pelaksanaan Jumat, orang yang ribuan ini tidak masuk dalam kriteria mustautin. Tetap penduduk asli sekitar yang dihitung harus minimal ada 40 orang. Begitupun di daerah-daerah tertentu. Mata seperti sholat di Masjid Agung, misalnya Masjid Agung orang urban seramanya, orang yang dari mana-mana pada suatu Masjid Agung besar, tapi orang sana asli itu maka sedikit. Orang asli sedikit, minimal ada 40 orang. Itu terbanyak-banyak tuh. Kan yang punya toko pasti orang dinya. Memang karyawannya bukan orang situ, tapi kan orang toko orang dinya, KTP-nya di situ, rumahnya di situ dan sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi batasan geografis di urang sudah mudah sebetulnya. Ada batasan RT RW. Jadi batasan Korea kan seperti halnya batasan musafir. Kita masuk dalam kategori orang yang bepergian, musafir itu ialah setelah kita meninggalkan tapal batas daerah kita. Namun baheula mah tapal batas kubu. Nah, zaman air lagi kubu. Jadi apa? Batasan RW misalnya. Orang keluar dari RW kita, berarti kita sudah masuk ke musafir. Dari situ hak dan kewajiban kita sebagai musafir sudah bisa dilindungi. Misalkan dalam hal bab puasa, bab sholat, qosor, dan jama. Gitu. Nah, karena tidak semua orang yang bepergian masuk dalam kategori musafir. Nah, karena orang yang mendapatkan dispensasi sebagai musafir, itu ialah orang yang meninggalkan daerahnya itu sebelum fajar muncul, sebelum adzan subuh. Lamun urang sampai adzan subuh geus kaluar ti lembur urang, geus kaluar, maka boleh kita misalkan lapar, makan puasa boleh. Tapi lamun ini jam 7, jam 8 mah sanajan erek ke Amerika, serek ke Amerika jauh pisan gitu nya ujung dunia lah.
beda benua. Tetapi hari ini setelah subuh mah tidak masuk dalam kategori musafir. Walaupun lebih dari masafatul qasri, jarak bagi musafir bisa mengqasar sholat. Jadi batasannya apa? Sebelum bijil fajar. Itu. Ya, banyak seperti itu. Jadi yang paling penting itu adalah batasan-batasannya itu bil urfi, dengan kebiasaan. Makanya dalam nubik itu kecuali yang qot'i, ada qot'i mah. Sholat 5 waktu qot'i entah mah. Bisa improvisasi jadi genep waktu, misalkan kurajin. Atau dikurangan ada saya mah orang daerah saya mah sibuk 4 waktu ya bisa. Suatu yang qot'i. Yang tidak qot'i mah seperti hal teknis seperti itu. Nah, itu urut. Makanya banyak perdebatan termasuk di dalamnya misalkan bab tasyabuh. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Haram tasyabuh, menyerupai laki-laki, dia haram menyerupai perempuan, perempuan haram menyerupai laki-laki dan sebagainya. Dulu penyerupaan itu memang hal yang sulit. Karena apa? Karena laki-laki itu pasti bahwa laki muncul panjang pasti laki-laki. Gitu. Lamun tagorok pasti perempuan. Karena itu nggak bisa. Karena apa? Kebiasaan. Anting perempuan. Perempuan soalnya pikir orang Indonesia dari orang India mah di anting dari saha. Laki-laki. Da awe mah di anting lagi di dia. Pamuket di dia jangan baheula. Nah, sehingga salah satu contohnya masalah penyerupaan, tasyabuh, menyerupai itu dikembalikan dalam adat kebiasaan. Adat kebiasaan itu teh laki-laki perempuan. Oh, perempuan. Nah, ketika kita melaksanakan itu berarti menyerupai laki-laki, menyerupai perempuan. Itu yang haram. Atas termasuk dalam hal geografi, kemudian domisili. Domisili emang gampil, KTP. Dulu batasan mustautin itu ahli fikih itu memang kadang bingung. Batasan mustautin. Sehingga dibatasi itu dengan hari. Batasan orang disebut perjalanan itu dengan hari. 4 hari baru itu disebutkan menetap. Kurang dari 4 hari masuk musafir. Karena apa? Dulu mah aya KTP, aya nanaon. Nah, itu kan sudah jelas batasan orang berdomisili itu jelas ada ID-nya. Dulu mah masih kene abu-abu sehingga orang fikih itu betul-betul harus ahli dalam memprediksi sesuatu. Orang fikih itu dulu mah masuk ke satu daerah kurang dari 4 hari masih disebutkan musafir, masih bisa mengkosor. Gitu. Lebih dari 4 hari sudah masuk kategori penduduk setempat. Padahal zaman itu masih walaupun seminggu kan belum tentu jadi penduduk setempat. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi sekarang memang sudah gampang sebetulnya dipermudah dengan kemajuan teknologi, kemajuan zaman, sehingga ilmu fikih itu tinggal pada tataran aplikasi itu hanya tinggal melaksanakan mustautin domisili, penduduk setempat, penduduk asli setempat. Berarti dibuktikan dengan apa? KTP, keluarga orang dia, nah, masuk kategori mustautin. Seperti itu. Ya, pertanyaan lain? Oh. Dikatakan berdomisili suatu tempat kan yang ulama atau yang dia seperti pada orang ahli pada nanti kebanyakan mengatakan soal ibadah artinya tapi lama kemudian ada yang panjang 11 jam atau 12 jam ketika sholat duha, sholat awal, sholat asar pada orang. Nah, air apa? Jampil disebut mustautin itu ya berdomisili tetap, harusnya KTP. Jadi para pelajar, para pekerja itu tidak bisa dimasukkan ke dalam hitungan, tetapi dianya wajib. Misalkan Ihsan, damal di misalkan Cikarang misalkan ya, dan awal Cikarang, Ihsan wajib melaksanakan sholat Jumat. Sholat Ihsan sah melaksanakan Jumat. Akan tetapi Ihsan tidak bisa dimasukkan ke dalam rombongan orang anu mustautin.
Jadi tatkala di sana kurang dari 40 orang, sholat Jumat di sana tidak sah. Ihsan harus nyari tempat lagi memadai untuk melaksanakan sholat Jumat supaya ihsan bisa sholat Jumat ihsan sah. Apa itu maksudnya? Jadi seperti itu. Nah, kemudian masalah Jumat kadang-kadang banyak orang yang bertanya tentang sholat Jumat. Hari sholat Jumat itu masuk include. Jadi kan ada Jumat, ada 2 khutbah. Jadinya apakah kalau saya tidak mengikuti 2 khutbah itu masuk kategori sholat Jumat? Karena banyak orang mengatakan bahwa sholat Zuhur 4 rakaat, sholat Jumat 2 rakaat, sholat 2 rakaat itu diganti dengan khutbah. Itu memang sebetulnya itu analogi yang kurang tepat. Di pas-pas unggul gitu sebetulnya nama. Jadi antara Jumat dan sholat Zuhur itu 2 hal yang berbeda. Sholat Jumat adalah sholat Jumat syariat tersendiri. Jadi syariat tersendiri ialah sholat yang dilaksanakan pada waktu zuhur di hari Jumat. Sholat Zuhur. Akan tetapi orang yang telah melaksanakan sholat Zuhur, dia cumpul kewajiban melaksanakan sholat Zuhur. Dia tidak usah melaksanakan sholat Zuhur, karena sholat Jumat gitu. Akan tetapi ini ada suatu hal yang berbeda, Zuhur Jumat. Nah, dalam melaksanakan sholat Jumat, ini orang itu diharuskan untuk mengikuti dari awal, dari mulai khutbah sebelum khutbah. Karena itu terkait fadilah sebetulnya, bukan terkait sah dan tidak sah. Walaupun orang tidak mengikuti khutbah Jumat, tidak mendengar khutbah Jumat, misalkan datang ke masjid kesiangan, pas badan ke depan, pas komat, sah, kan, tapi dia tidak mendapatkan pahala, gitu. Jadi ini berpengaruh terhadap fadilah Jumatnya itu sendiri. Oh, kata Nabi, orang yang datang pada hari Jumat ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat di rombongan pertama itu dari waktu duha sampai jam 10, setengah 11-an lah, maka orang tersebut seolah-olah seperti telah berkurban dengan unta. Mendapatkan dicatat oleh malaikat. Jadi malaikatnya tiap hari Jumat saling di masjid. Itulah Mang Muhammad mah di napato masjid teh. Memang 36 mau 5 Pak. Ada malaikat penyatat, oh Ihsan masuk ke masjid jam sekian, lebih sekian menit, gitu. Nah, orang yang masuk golongan pertama masuk ke masjid itu seolah-olah berkurban dengan sapi, dengan unta. Artinya dia mendapatkan pahala yang sangat besar. Kemudian orang yang setelahnya yang masuk ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat di waktu yang kedua, berarti sekitar setengah 11 sampai jam 11-an lah, itu sama dengan seolah-olah berkurban dengan sapi. Orang yang masuk di waktu yang ketiga, berarti jam 11-an sampai jam 11 perapatan lah, itu sama dengan orang yang berkurban dengan domba jaluk anu dina hade lah. Kemudian orang masuk ke masjid pada golongan yang keempat setelah dari itu, tapi serta acara adat sama dengan orang yang berkurban dengan hayam. Kemudian orang yang masuk setelah itu golongan kelima, yakni orang yang sama dengan orang yang kurban dengan nauk. Pahalanya kecil. Sampai adat bisa ada tapi jalan mati lebat. Mulai pas hadiah buya lah, namanya lebat. Nah, kayaknya pahala naon? Pahala kurban, naum, masjid naum. Kalau masjid masih kira dapat pahala juga, naum gitu. Nah, orang yang masuk setelah itu, maka etamah tekeng naon. Artinya dia tidak akan mendapat pahala lebih. Pahalanya pahala Jumat itu tidak mendapat pahala plus. Ulama tidak mendapatkan bonus rewardnya. Jadi kan di orang kan ayah gaji, ayah rewardnya. Yang kita bawa ke rumah itu kan bukan hanya sekedar gaji kan gitu, tapi ayah bonus, ayah tunjangan, ayah naon gitunya. Nah,
Dia tidak mendapatkan itu, hanya mendapatkan gaji umur. Lamun datang ke masjidnya pas keadaan, apalagi lamun khotib terus lebet. Lamun khotib sudah masuk ke masjid, itu teh malaikatnya lamun cek paribasa mah bukunya geus tutup, nulis teh tutup. Anu datang-datang teh mau dituliskeun ku malaikat teh. Jadi batasan teh naon? Khotib itu datang, makanya khotib itu sunat mengakhirkan datang ke masjid khotib mah. Bagi selain khotib itu disunatkan paheula-heula di jam 8 kene, jam 10. Jadi duluan gitu. Tapi untuk khotib popang terakhirna. Apa sebabnya? Lamun khotib geus lebet ka masjid, maka si malaikatnya nutup karunya batur teh nu karek datang teh kataruliskeun, teu ka absen gitu. Seperti itu. Nah, setelah itu dalam pelaksanaan Jumat, ya. Nah, dia akan mendapat pahala, tapi sesuai dengan kinerja tentu saja. Lu tadi mah berapa reward ya, pahala mah terus belas ya, pahala Jumat mah rewardnya terus gede kan, kurban. Bagi orang yang masih menemukan teh babarengan jeung iman dina ruku rakaat kedua. Imam teh itu sholat Jumat ke rakaat kedua aja, imam ke ruku. Kita masih bisa masih bareng, masih kene kapenaknya bareng yang imam. Maka dia mendapatkan sholat Jumat. Maka berarti masbok sholat Jumat. Pas imam salam teh mehna nangtung sekali deui. 2 rakaat, Jumat mah 4 rakaat, 2 rakaat. Assalamualaikum beres. Akan tetapi bagi orang yang tidak mendapatkan rakaat kedua, imam ruku imam di rakaat kedua acan, berarti dia tuh masuk acan, kasihan total atau mah. Pas datang ke masjid teh, imam teh keur tidak tapi mau ruku, mau sujud ke sujud rakaat kedua. Kemudian lamun keur tasyahud namanya, berarti dia kesiangan total. Maka dia wajib ngamakmum, tetapi dia setelah sholat imam selesai, dia nangtung menyempurnakan 4 rakaat. Jadi rakaat kahiji jadi naon lohor. Kartos. Jadi mah bisi aya nu kasiangan tepan Jumat, upami masih keneh kapenah masbok jeung imam sholat Jumat masukna kana Jumat keneh. Jadi mun urang nangtung deui ge ngagentosan rakaat anu katinggalin unggul. Akan tetapi lamun urang kasiangan parah dugi ka teu pernah sareng imam dina rakaat kadua nuju ruku-ruku acan. Maka urang masukna kategori ketepan lohor walaupun urang ngamakmum heula sakedap. Karena di 4 rakaat. Bisi aya pertasan kitu mandi itu sering aya nu naros kakak pomi kasihan kumaha abi tetepan lohor atau tapi Jumat ya batasanna itu batasanna dari Jumat ke 2 rakaat lohor 4 rakaat batasanna kita mendapatkan sholat Jumat teh batasanna minimal masbok di rakaat kedua berarti orang nangtung serakaat dari batasan deh sok Ini kalau di bulan nah saya cuma bagus kita nanti kodenya atau mungkin ada keterangan memperbolehkan gitu. Karena kantor ini waktu dilakukan di kalau pesantren Romawi kan kan sholat Jumat sholat jamaah di gimana belinya Padawan dipanggil Polda juga. Karyawan mukul teh baturan. Saya sekali Padawan saya orang lain suami Covid dan orang dalam itu. Tidak ada orang lain, tidak ada orang setempat sama sekali.
100% pekerja gitu. 100% pekerja. Apa jadi ruang kelas kopi di sini kebiasaan yang orang tua kita keluar. Ya, kalau itu masuk dalam kategori ibadah yang penuh dengan keterbatasan, darurat. Yang untuk jaga-jaga ya para ulama itu ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan terkait ibadah, terkait pengulangan sholat lohor. Karena ini tidak ada ketentuannya, artinya kalau orang sudah melaksanakan sholat Jumat, maka dia tidak wajib melaksanakan sholat lohor. Dan jadi ini pendapat mayoritas para ulama Syafi'iyah bahwa tidak boleh kita mengulangi sholat lohor kecuali tatkala ada kerusakan di dalam sholat Jumat yang mengakibatkan sholat Jumat itu tidak sah. Nah, yang diulanginya itu adalah sholat Jumat, bukan sholat lohor. Misalkan imam secara dohir itu batal sholatnya. Ketahuan misalkan di dalam bajunya itu ada najis, secara dohir terlihat. Atau nabi si imam ternyata mengaku bahwa aduh saya teh can adus, dia masih junub, maka otomatis sholat yang tadi itu tidak sah, maka harus diulangi Jumat, bukan lohor, gitu. Sehingga tatkala ada juga pengulangan yang harus diulangi itu adalah Jumatnya, bukan lohornya. Akan tetapi ada sebagian ulama yang berpendapat untuk sekedar jaga-jaga boleh saja kita melaksanakan sholat lohor setelah melaksanakan sholat Jumat. Nah, tapi hanya sekedar menjaga-jaga. Akan tetapi ini sangat lemah. Karena apa? Karena ibadah itu boleh mengulang sholat sejenis itu batasan maksimalnya 2 kali. Tapi ada syaratnya. Syaratnya 2. Yang pertama sholatnya sejenis. Sholatnya sejenis lamun lohor deui, lamun Jumat ke Jumat deui. Sejenis. Yang kedua, syarat yang kedua itu ialah sholat yang kedua, artinya pengulangan, sholat yang diulang, sholat ulangannya itu ialah sholat yang secara predikat itu lebih baik daripada sholat yang pertama. Misalkan dia urang sholat lohor, tadi teh sesah di masjid teh, aduh sholat lohor, Allahu Akbar, mun parit ya. Beres salah kurang baca Quran. Apa yang terojol? Jalmi. Kan tos tepat lohor, atas. Duh, abi daya batur. Ayo satu hari, dada naon. Apa sebabnya? Boleh mengulang sholat lohor, dia sudah melaksanakan lohor. Boleh mengulang sholat lohor lagi. Karena salat yang pertama sudah terpenuhi, yakni sama-sama lohor. Ya. Yang kedua, sholat yang akan dia kerjakan itu predikatnya lebih tinggi daripada sholat yang telah dikerjakan. Sholat yang telah dikerjakan munfarid, yang mau dia kerjakan berjamaah, derajatnya lebih tinggi, itu boleh. Tidak boleh mengulangi derajat tenang bersama, tapi justru lebih berkurang. Nah, mengapa yang kakak katakan lemah? Walaupun itu banyak dilakukan, hanya sebagai hati-hati aja. Karena antara Jumat dan lohor itu pertama bukan sholat sejenis, 2 sholat yang berbeda. Yang kedua, lalu secara kelas maka predikatnya tinggi kene Jumat. Makanya sesuatu yang predikatnya lebih tinggi disebutkan sesuatu yang lebih rendah kelasnya kan, iya gitu. Menurut ulama yang tersebut, tetapi ada sebagian ulama yang membolehkan hanya sekedar untuk jaga-jaga aja. Di sebagian tempat, sebagian pesantren juga ada. Habisnya tepan Jumat, langsung tepan lohor berjamaah untuk jaga-jaga. Namun, kakak pernah mengkaji hal itu kita Batul Mu'in. Akan tetapi setelah dikaji lebih lanjut, sebetulnya itu tidak begitu dianjurkan karena sangat lemah. Tatkala ada
kekurangan dalam pelaksanaan sholat Jumat yang harus diulangi itu Jumatnya. Cuman yang jadi masalah kalau di satu daerah itu ada 2 Jumat, itu yang jadi masalah. Maka yang kedua baru digentian pelohor. Karena ini tadi bisa contoh di satu RT, misalnya di satu RT, masyarakatnya berubah. Kemudian masjidnya ageng, tapi aya 2 Jumat. Lamun kieu mah di masjid itu dekat kampung, sehingga masyarakat berinisiatif mendirikan masjid lain untuk merayakan sholat Jumat. Karena di situ dekat kampung. Misalkan dana di mah masjidnya masih kena lega, tapi aya 2 Jumat di satu daerah masih kena salmur. Sa-RT sa-RW misalkan nih. Ada 2 Jumat. Maka yang Jumat yang sah yang mana? Yang pertama takbir. Jumat yang takbiratul ihramnya terakhir itu anu tisah. Maka anu tisah eta boleh setelah sholat Jumat diganti ke sholat lohor berjamaah. Ya, tapi ada ketentuannya, ada dari sana. Paham? Kecuali seperti itu. Ya, boleh-boleh saja lah, pikir hati-hati, tetapi tidak disarankan. Tidak disarankan karena berbeda kelas. Biasa di ngagentosan. Berbeda kelas antara lohor. Tapi banyak pesantren-pesantren takawih atau pesantren di pesantren anu memang mengulangi sholat untuk kehati-hatian saja. Tapi tidak kakak sarankan karena memang dari segi sandaran dalilnya sangat lemah. Kata pernah sengaja gitu meneliti hal itu karena penasaran kakak gitu. Sangat lemah, tidak bisa karena bukan pengganti sih. Bukan pengganti, dia tidak sekelas. Atas pesan lain. Terus kami bersambung di pesong ini. Insya Allah jika ada pertanyaan ya kita sambung lagi nanti ya minggu depan. Kita baca Kifat majlis 3 kali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wallahu a'lam bishawab.